Sudah. Ya, baik Bapak Ibu semuanya dan teman-teman Pukatesen seperti biasa setiap hari Selasa lawar kopi teman-teman sengsara dengan berbagai topik dan itu topiknya mengenai mengenai robot yang membantu proses bedah Legends Dr. Andre untuk bedah lutut dan panggul ya Dr. Andre ya, betul ya? Iya. Nah, jadi Sepertinya Kang Hanin terlempar keluar lagi. Oh, yang masuk lagi. Iya, sinyalnya. Jaringannya nggak bagus. ya, aduh, maaf ya, sinyal terputus. Ya, kita akan berlanjut lagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah dalam acara Pukat Bisum yang kedua. Uh, uh, Seperti biasa, kita awali acara dengan doa bersama. Ini semoga bermanfaat untuk semuanya. Pak Joko minta izin, minta bantu untuk doa pembuka. Akan Pak Joko. Ya, terima kasih Kang Hanin. Selamat malam Bapak Ibu Pukater, teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian. Mari kita semua berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, selamat malam. Lindungi kami, selamatkan kami, beri kami semua kesehatan. Ya Bapa yang Maha Rahim, berkatilah Dr. Andre sebagai narasumber pada Pukat Bisum yang ke-82 ini. Sertailah kami agar supaya semua informasinya menjadi berkat sesuai dengan kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, siap Kang Hanin. Mari. Kang Haninnya masih terlempar keluar dari jaringan. Gak apa-apa, kita lanjut aja. Lanjut Ya, Pak Adi saya sebagai gantikan dulu. moderatornya ya. Moderator Sambung cadangan. lanjut. Ya. Ya, Bapak Ibu, seperti kita tahu ada beberapa waktu ada berita dari Rumah Sakit Santo Borromeus, itu ada kehadiran sebuah alat canggih yang bisa membantu untuk melakukan operasi penggantian sendi lutut. Kalau saya lihat sih brosurnya itu bisa sampai 1 hari ya dok, bisa sudah bisa keluar ya, bisa selesai.
yang sudah diberkati oleh Bapak Uskup, dan tentu juga kita penasaran nih, gimana sih alat ini, kemudian bagaimana caranya bekerja, dan terutama pasti berapa biayanya nanti. Mungkin nanti dokter bisa cerita, apakah ini merupakan yang pertama di Indonesia, karena tahu saya ada di Singapura, ada di Malaysia, alat robotik ini yang disebut ROSA ya. Oke, Iya. panggilannya ROSA. Ya, mungkin untuk kesempatan kali ini kami berikan waktu kepada Dr. Andre untuk menjelaskan, dan nanti kita lanjut dengan diskusi tanya jawab bersama. Silakan, Dok. Iya, terima kasih buat Pak Dinata waktunya. Terima kasih udah mengundang saya, memberi kesempatan saya untuk sharing tentang bedah robotik. Ya, saya akan screen share. Oke, apakah jelas terlihat? Oke, kelihatan. Ya, jadi saya akan sharing di sini tentang robotic knee replacement surgery. Jadi tentang bedah robotik. Bedah robotik ini sebetulnya suatu yang sudah mulai banyak, terutama di negara-negara maju, bisa digunakan untuk berbagai macam jenis operasi. Ya, bisa dari yang terkenal pertama kali itu Da Vinci. Da Vinci itu bisa digunakan untuk operasi bedah pencernaan, saluran kencing, kemudian obstetri, ya. Kemudian bahkan satu rumah sakit di Indonesia di daerah Jakarta itu punya Da Vinci juga. Nah, kemudian setelah itu mulai bermunculan robot yang bisa digunakan juga untuk membantu jalannya operasi ortopedi, dalam hal ini operasi penggantian sendi. Ya. Nah, memang nanti ke depannya, saat ini baru bisa untuk sendi lutut, ke depan ini akan dikembangkan untuk sendi-sendi lainnya. Ya. Sebelum melanjutkan, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Andre Anwar, saya dokter ortopedi di Rumah Sakit Boromius. Saya subspesialisnya di bidang operasi panggul dan lutut. Ya. Itu tadi sebagai pembuka. Jadi perkembangan dari bedah robotik ini itu cukup signifikan, ya, cukup merubah atau membuat pelayanan operasi dalam hal ini ortopedi menjadi lebih berkembang. Di sini sesuatu yang merevolusi untuk pelayanan, ya, untuk pelayanan operasi terutama di bidang ortopedi. Jadi robotic assisted surgery itu suatu proses operasi yang dibantu oleh robot. Itu adalah suatu teknik yang memungkinkan seorang ahli bedah untuk bisa melakukan operasi dengan presisi dan kontrol yang lebih cermat, yang lebih teliti lagi. Jadi sebetulnya meminimalkan error-error yang terjadi, gitu ya, karena sudah terprogram semuanya. Dan memang sifat robot itu, dalam hal ini robot yang digunakan untuk membantu operasi, itu pasti untuk membantu meningkatkan akurasi, membantu meningkatkan presisi. Robot apapun itu. Robot yang digunakan untuk operasi saluran cerna, robot yang digunakan untuk operasi saluran kencing, robot yang digunakan untuk operasi obstetri ginekologi, dan tentunya robot yang nanti akan digunakan untuk operasi-operasi ortopedi atau operasi tulang. Jadi memang sifat robot itu sendiri, dia pasti akan membantu meningkatkan presisi dan akurasi, ya. Nah, dalam hal ini yang akan kita bahas dalam hal untuk penggantian sendi, ya. Sekarang ini hanya untuk sendi lutut dulu. Nah, nanti dia akan berkembang nih, tinggal nambah software, dia akan bisa dikembangkan untuk sendi-sendi lainnya, lutut, panggul, bahu, ya. Dan tidak menutup kemungkinan sendi-sendi lainnya, hanya tinggal untuk menambahkan software, ya. Jadi inilah sifat robot itu sendiri. Dan robot ini berkembang seiring dengan perkembangan
penerapan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dan ide mengembangkan kecerdasan buatan di bidang kedokteran ini itu berawal dari banyaknya data yang harus disinkronkan, untuk suatu akurasi atau suatu ketepatan tindakan. Nah, jadi layanan medis untuk nyeri yang hebat di lutut yang disebabkan karena pengapuran berat atau artritis yang berat, di mana terapi-terapi yang sifatnya non bedah itu sudah tidak efektif lagi. Dan kalau dilihat sudah terjadi deformitas atau sudah terjadi perubahan bentuk. Ini adalah gambaran tulang rawan yang sudah rusak atau sudah hilang dari lutut. Ya. Tulang rawan itu kemampuan beregenerasinya itu sangat sedikit atau hampir tidak mungkin dia mengalami regenerasi kalau sudah hilang atau sudah rusak berat. Ya. Dan di sini kalau diperhatikan derajat pengapuran itu ada 4 derajat sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kita mendengar istilah pengapuran, nama medisnya itu osteoartritis. Ya, osteoartritis ini ada 4 derajat. Ya, derajat yang paling ringan itu derajat 1, derajat yang paling berat derajat 4. Nah, untuk derajat yang ringan, derajat 1, derajat 2, itu kadang-kadang dengan obat, dengan istirahat, dengan fisioterapi, dengan suntikan. Suntikan itu bisa berupa oli, bisa berupa PRP, dan macam-macam itu bisa menolong. Ya, maksimal itu untuk sampai grade 2 atau grade 3 yang awal. Nah, kalau sudah grade 3 akhir atau grade 4, itu tentu sudah tidak akan responsif, mau disuntik pakai oli, mau disuntik pakai PRP, mau di fisioterapi, mau dikasih obat, itu umumnya sudah tidak menolong lagi karena tulang rawannya sudah hilang, sudah kasar, sehingga tulang rawan yang sudah hilang, sudah rusak tersebut harus diganti dengan tulang rawan buatan. Nah, ini yang digantikan dengan implan. Implan ini akan menggantikan tulang rawan yang tidak bisa tumbuh lagi, yang kemampuan regenerasinya jelek. Jadi memang tindakan ini diindikasikan atau ditujukan untuk pasien-pasien dengan nyeri lutut yang sudah derajatnya berat, sudah kalau kita lihat sudah bengkok, sudah bentuknya lutut X atau bentuk lututnya sudah O, ya. Dan ini contoh-contohnya, ya. Ini adalah contoh-contoh kasus-kasus pasien-pasien yang kiri ini yang gambar kiri itu gambar yang masih lututnya bengkok. Kemudian gambar di sampingnya itu gambar yang sudah diperbaiki sebentuk sendi lututnya. Kita lihat di sini kebanyakan memang bentuknya O kita perbaiki jadi lurus lagi, atau yang X kita perbaiki jadi lurus kembali. Ya, dan ini adalah dikerjakan sebelum era robotik ya. Jadi memang kita sudah banyak pasien-pasien yang dikerjakan di sebelum era robotik, dan sekarang masuk ke era robotik, operasi tersebut ditingkatkan presisinya, ya, ditingkatkan akurasinya, dibuat seminimal mungkin mencederai jaringan yang tidak perlu cedera, ya. Ya. Jadi intinya itu adalah untuk memasukkan implan lutut untuk menggantikan tulang rawan yang sudah rusak atau sudah hilang. Dan implan ini memang kalau dilihat bentuknya sepintas sama, tapi semakin canggih implan, semakin modern implan, itu kinematiknya itu makin sesuai dengan lutut asli individu, ya. Dan robot ini membantu peletakan implan ini sesuai dengan anatomi individu masing-masing dengan lebih akurat, ya. Nah, ini adalah gambaran tulang rawan sendi yang sudah rusak. Kita lihat sini permukaan sendinya sudah botak ya, kalau dilihat. Kalau dilihat ini sudah botak, sudah hilang di sini. Nah, yang sebelah kanannya ini adalah gambar yang sudah dilapisi dengan sendi dengan logam. Sehingga kalau permukaan sendinya sudah hilang dan sudah kasar, itu tentu akan membuat gesekan-gesekan itu semakin besar, semakin kasar ya. Di sini kita lihat yang warna yang saya tunjuk ini sudah botak ya tulang rawannya, dan di sini digantikan dengan logam untuk menggantikan tulang rawan yang baru.
ya. Nah, ini contoh-contoh penggantian sendi untuk melapisi tulang rawan yang sudah rusak. Jadi kalau yang udah kayak begini, tentu udah nggak mungkin ini dikasih obat, fisioterapi, disuntik oli, nggak mungkin muncul lagi tulang rawannya. Ya, jadi karena itu perlu tindakan. Nah, ini saya ambilkan contoh salah satu pasien yang sudah kita lakukan bedah robotik ya. Ini pasien ini berusia sekitar 70 tahun. Kalau dilihat ini lutut yang sebelah kanan bengkok, huruf X ya. Nah, kemudian di sini saya akan sharingkan proses operasinya supaya bisa ada gambaran ya, karena banyak yang bertanya apakah robot ini nanti bekerja sendiri tanpa kontrol dari dokter atau bagaimana. Di sini kita akan lihat bagaimana robot ini bekerja dalam membantu tindakan medis. Ya, jadi ini kita lihat ini juga lututnya sudah botak juga di sini dilihat ya, tulang rawannya sudah rusak, sudah botak ini, sehingga ini sudah tidak ada respon dengan pengobatan, sehingga ini perlu tentu dilakukan penggantian atau dilapisi dengan logam ya. Nah, ini adalah prosedur tindakan ya. Jadi tindakan ini dimulai dengan kita memasang suatu tracker. Tracker ini yang berwarna biru ini kalau dilihat ini nanti akan ditangkap oleh sensor. Nah, robot di sini dilihat dia tidak bekerja sendiri ya. Nah, sebelum operasi dimulai kita menginput data ya, memasukkan data ya. Nanti kita akan melihat data-data yang sangat akurat di layar monitor seperti yang terlihat seperti ini. Kita melakukan program ya, kita akan memotong dengan potongan seberapa mili di sisi mana ya. Robot itu nanti akan menunjukkan posisi yang paling akurat. Jadi robot itu akan menunjukkan di posisi yang paling akurat. Nah, potongan tetap dilakukan oleh ahli bedah ya. Tapi yang membedakan di sini, potongan setelah dilakukan pemotongan kita bisa melakukan validasi. Nah, ini kita sedang melakukan validasi, lihat di komputer sudah akurat atau belum. Nah, ini yang membedakan dengan yang konvensional, di mana validasi ini tidak bisa dikerjakan. Ini yang terlihat di layar monitor. Kita melihat memvalidasi apakah potongan kita sudah sesuai atau belum. Ya, melenceng 0,5 mm, robot bisa tahu. Dan itu kita bisa ulang lagi, ngeratain lagi sampai betul-betul potongan yang kita buat ini akurat dan rata, sesuai dengan planning awal. Nah, ini contoh adalah di mana potongan kita masih belum sesuai saat divalidasi, sehingga kita bisa lakukan pemotongan ulang. Ya. Jadi dengan pemotongan ini benar-benar kita validasi lagi, cocok. Nah, kita lihat di komputer sudah cocok. Nah, baru kita lanjut ke step yang selanjutnya. Jadi ini yang membedakan dengan yang konvensional, di mana kita bisa melakukan validasi, ya kita cek semuanya secara akurat, presisi, angkanya, hitungannya kalau dilihat diperhatiin di sini semua dalam milimeter, bahkan 13,5 milimeter, 0,5 meter aja kita bisa dibantu ketelitiannya sampai sedetil itu. Jadi ini memang bisa membantu akurasi yang tadi dimaksud dengan akurasi presisi yang lebih besar dan lebih tinggi. Ya, jadi sepanjang proses operasi kita dihadapkan dengan data-data, dengan angka-angka yang harus kita kejar, kita targetkan, dan nanti lengan robot yang membantu mengarahkan kita untuk mencapai angka-angka ini. Angka-angka yang sudah diintegrasikan, data yang dimasukkan dari awal, diolah dengan artificial intelligence sehingga akurat. Ya, dan ini selalu kita pantau, selalu kita lihat lagi angka-angkanya, dan ini angka-angka yang kita lihat di monitor seperti ini. Nah, kemudian kita cocokkan lagi apakah sudah balance, sudah seimbang. Nah, ini yang membedakan dengan tindakan yang konvensional, di mana hal-hal seperti ini yang semuanya tadinya dirasakan secara subjektif, sekarang sudah bisa dibuat secara objektif. Jadi, semuanya terukur, semuanya terprogram dengan baik, ya. Semuanya dicek, semuanya terplanning, ya. Ini adalah gambaran-gambaran kira-kira singkatnya sepanjang proses tersebut. Dan ini adalah pasien yang kita kerjakan
Nah, kebetulan di sore hari, sehingga pasien ini malamnya beristirahat dan ini hasil penggantiannya, malamnya beristirahat, ini besoknya sudah berdiri, lihat yang tadinya bengkok sudah lurus, ya, dan langsung bahkan besoknya sudah bisa berjalan. Kalau pasien-pasien yang operasi pagi itu bahkan sore itu sudah jalan. Ya, jadi sakitnya minimal, geraknya lebih cepat dan besoknya udah bisa pulang. Jadi satu hari pasca operasi besoknya udah bisa pulang. Jadi tidak perlu berlama-lama di rumah sakit karena dia ini sangat akurat, nyerinya juga tidak terlalu banyak. Oke, jadi diharapkan bisa lebih cepat pulang. Ya, jadi ini contoh salah satu pasien yang sudah kita kerjakan. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sharingkan. Jadi sehingga tidak ada gambaran bagaimana robot itu bekerja membantu meningkatkan akurasi, presisi, ya. Kemudian dia tidak bekerja secara sendiri, tetapi tentunya ada tetap kontrol sepenuhnya ada di tangan dokter. Oke, begitu aja, Kang Hanin dari saya presentasinya. Pak Adi, saya sudah Ya, selesai. baik. Terima kasih, Dokter Andre. Tadi lihatnya itu agak ini juga ya, sampai keluar asap-asap gitu ya. Ini lagi penggelasan atau apa nih? Ngeri juga. Kalau asap itu kauterisasi, jadi teknik untuk mencetop perdarahan itu. Oh iya, saya kira lagi dilas gitu Pak Joko ya. Ya, jadi ada bayangan ya. Ya, jadi alat ini memang yang robot ini memang untuk membantu ini ya. Jadi bukan robotnya yang mengoperasi ya, tapi tetap dokter juga. Ya, jadi namanya ROSA itu singkatan dari robotic surgical assistant. Jadi dia asisten, jadi robot yang berperanan sebagai asisten dokter untuk mengarahkan dan meminimalisir error gitu. Hmm. Jadi kalau pasiennya masuk itu langsung didiagnosa seperti itu kalau misalnya dari mulai dia masuk sampai dia keluar itu butuh berapa lama dok? Selain waktu Ini operasi? pasien yang sudah disiapkan, artinya sudah, jadi semua pasien yang akan menjalani operasi ini kebanyakan lansia. Ya, hampir 95% mesti di atas 60 tahun. Jadi karena kebanyakan lansia, tentu sebelum operasi banyak pemeriksaan yang harus dikerjakan. Pemeriksaan jantung, pemeriksaan darah, pemeriksaan paru, bahkan sampai gigi juga diperiksa dulu. Kalau semuanya sudah clear, pasien itu masuk, kemudian besoknya dioperasi, kalau nggak ada masalah besoknya udah pulang. Wah, bagus ya. Contohnya pasien yang tadi itu satu hari setelah operasi udah pulang, udah bisa jalan kan? Ya, sudah jalan. Ya, Nah, yang sejak alat ini ada di Santo Borromeus, di Rumah Sakit Santo Borromeus, sudah berapa pasien ya yang sudah ini sejauh ini baru 3 yang kita kerjakan. dikerjakannya? Ini baru 3 dengan alat ini. Dan memang setelah itu tidak ada masalah ya setelah Karena jadi semuanya ketiga-tiganya pasien ini satu hari udah pulang, 1 hari udah pulang semua. ya, satu hari udah pulang ke rumah. Jadi benar-benar mempersingkat waktu perawatan. Hmm. Perlu berlama-lama lagi di rumah sakit. Semuanya jalan, yang pagi operasi sore jalan, yang sore selesai operasi besoknya jalan. Memang ini untuk memang apa persendian lutut aja ya. Artinya kalau Saat misalnya ini ya untuk lutut, nanti ke depan untuk panggul sama untuk bahu. panggulan bahu. Tapi Mm-mm. menggunakan alat ini juga. Bagaimana? Apakah menggunakan alat ini juga? Maksudnya, Alatnya sama, software yang berbeda nanti. oh, ya, ya. Gitu. Baik, Kang Hanin bisa monitor. Kira-kira ada yang mau di. Saya sudah on ya. Ini saya gunakan handphone. Oh ya, silakan. Ya, mohon maaf. Ini terganggu. Ya, Dokter Andre, mohon maaf Dokter Andre. Ini kalau rekaman masih on recorded nggak ya? Masih jalan ya. Masih jalan ya? Oke. Jadi terima kasih penjelasannya. Nah, saya ingin bertanya mengenai robot tersebut.
robot tersebut itu lebih ke arah pengukuran yang lebih spesifik, Betul. atau dia merupakan satu alat yang tetap digerakkan oleh kita, atau dia bisa berjalan sendiri begitu, atau gimana? Robot itu dia bisa bergerak sendiri atas program yang kita masukkan. Ya. Oh, Nah, jadi robot itu tadi seperti yang saya tunjukkan, dia lengannya bergerak mengarahkan kita untuk memotong di mana. Dan setelah itu kita bisa memvalidasi potongan kita untuk mengetahui apakah potongan kita sudah benar atau tidak. Intinya sih seperti itu. oh, oke. Ya. Nah, tadi ada sedikit pembicaraan. Ini kan kebanyakan pasiennya adalah lansia ya, atau senior lah. Nah, bagaimana kita meyakinkan bahwa alat ini betul-betul bisa berdampak, mungkin mencegah nyeri atau mungkin lebih cepat ya. Karena kan ini sesuatu alat yang baru, yang mungkin masih ragu nih buat orang-orang yang senior nih, masih tanggung, wah ini pakai robot nih sakit enggak gitu ya, atau gimana? Gimana meyakinkan para senior ini? Ya gini, setiap orang itu punya ambang sakit dan punya experience yang tentu mungkin berbeda-beda. Dan kita juga tidak pernah bisa meyakinkan 100% bahwa ini tidak akan sakit, ini tidak akan ada komplikasi. Yang bisa kita sampaikan kepada pasien atau keluarganya bahwa dengan alat ini akurasi semakin tinggi, presisi semakin tinggi, posisi implan tentunya akan semakin pas, dipasang dengan tanpa terlalu banyak mencederai jaringan yang tidak perlu dicederai, ekspektasinya harapannya sakit tentu berkurang. Bukan berarti tidak ada sakit sama sekali. Ya, kemudian karena sakit ini lebih berkurang, tentunya recovery pasti lebih cepat dan waktu tinggal di rumah sakit jadi lebih cepat. Tapi tentu ini pengalaman ini akan memberikan rasa yang berbeda-beda untuk setiap pasiennya, karena nyeri itu adalah sesuatu yang subjektif, pengalaman subjektif yang bisa dirasakan dan bisa dipersepsikan berbeda-beda oleh setiap individu. Yang kita bisa jadikan patokan adalah pengalaman tentunya sebagian besar orang gitu ya, sebagian besar orang yang sudah menjalani paling seperti itu gitu. Kalau kita tidak pernah bisa memastikan bahwa ini tidak akan tidak akan menyakitkan, tidak akan membuat komplikasi atau apa, itu hal-hal seperti itu masih bisa kita harus tetap sampaikan bahwa hal-hal seperti itu masih bisa. Cuman ini potensi untuk nyerinya mungkin lebih minimal, gitu aja sih paling. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau disampaikan tentang pengalaman pribadi, atau ada apa ya, ada rasa nyeri pada lutut dan sebagainya. Pada kesempatan ini hadir Dr. Andre, bisa silakan langsung bertanya dengan Dr. Andre, dengan ahlinya. Silakan. Mungkin saya dulu. Jadi alat ini, robot ini yang pertama ada di Indonesia ya. Jadi kalau kita ada kendala seperti melakukan operasi lutut, sendi lutut, itu nggak perlu lagi harus ke Malaysia atau ke Singapura. Itu sudah ada di Bandung, sudah bisa bus naik ke Jakarta, langsung naik bus sampai ke Bandung ya. Dan prosesnya juga sama yang di Malaysia dan di Singapura juga seperti itu ya. Mungkin ini barangkali yang banyak yang penasaran. Kira-kira kalau dari segi ya budget itu relatif, tapi paling tidak kurang lebih apakah ada gambaran Dokter Andre kira-kira untuk melakukan operasi itu menggunakan alat ini, kita perlu mempersiapkan bagaimana mempersiapkan dana berapa untuk melakukan operasi itu.
Terima kasih pertanyaan. Jadi memang ini jadi pertanyaan semua orang mengenai budget. Jadi kita memang di Rumah Sakit Borobudur membuat suatu paket untuk memudahkan berkomunikasi dengan pasien dalam hal pembiayaan. Kita membuat suatu paket operasi itu mulai dari 142 juta. Itu udah termasuk proses perawatan 3 hari 2 malam, termasuk implan, termasuk obat, termasuk semua, termasuk rumah sakit dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada masalah, tidak ada komplikasi, tidak ada penyulit apapun juga, ini mulai dari 142 juta. Ya. Nah, tentunya di atas itu bisa misalnya nambah kelas yang lebih tinggi atau pengen upgrade implan yang lebih modern. Nah, jadi implannya juga ada macam-macam. Mereknya sama, tapi edisinya berbeda. Edisinya keluaran berbeda kayak handphone lah. Sama-sama misal merek iPhone atau merek Samsung, tapi ini iPhone misalnya 10 sama iPhone 15 atau Samsung yang edisi sebelumnya, Samsung edisi yang paling baru, tentu itu harga berbeda karena sudah mengalami upgrading dalam hal, kalau implan ini dalam hal kinematikanya, dalam hal kemampuan bergerak yang semakin menyerupai sendi aslinya. Tapi yang paling basic kita itu di 142 dengan robot itu. Dan memang ini saya pikir dalam rumah sakit ini dalam membuat paket ini juga tentu acuannya rumah sakit di Penang karena mereka udah lebih duluan gitu kan. Jadi kalau di Penang ini yang sejenis seperti ini itu di Kucing ya, di Kucing itu mereka bisa bikin kalau di Purskan itu sekitar 135-an, yaitu sekitar 135-an dengan paket yang sama 3 hari 2 malam. Memang kita sedikit lebih tinggi karena kita susah banget mengejar harga di sana karena di sana tidak ada teks. Tidak ada teks ya. Cuman kita berharap kan nggak perlu keluar biaya lagi untuk yang ngantar, nggak perlu keluar biaya tiket pesawat dan sebagainya, ujung-ujungnya kan tetap lebih murah gitu. Itu dengan kondisi implan yang setara. Kalau implannya pengen upgrading ke yang lebih tinggi, namanya Persona, itu kita malah berimbang dengan rumah sakit yang ada di Penang itu di Penang itu sekitar yang kamar sendiri VIP-nya itu sekitar 186, itu 50.000 ringgit ya, 50.000 ringgit 186 juta, dan kita juga di VIP-nya sekitar segitu kalau pakai implan yang Persona. Bahkan kalau pakai yang kelas 1 bisa 168 juta, lebih murah lagi. Jadi berimbang lah, mirip-mirip gitu dengan Penang, dengan Kucing. Dan kalau dibandingkan Singapura ini cuma sepertiganya dengan implan dengan alat yang sama. Kira-kira seperti itu gambarannya. Tapi brosurnya Jadi saya kalau kirim ke chat ya. Saya sudah dapat brosurnya, nanti saya kirim ke chat untuk Bapak Ibu mungkin mau lihat-lihat. Jadi kalau lokal di sini lebih memudahkan untuk akomodasi, kemudian keluarga juga masih lebih dekat ya dibandingkan Ya, harus bepergian ke negara lain ya. betul. Belum cari jadwal tiketnya, ya Ya. kemudian kita juga harus cari penginapannya itu ya. Ya, oke, ya relatif jadi lebih mudah dan lebih murah. Ya. Bapak Ibu silakan, Pak Joko barangkali Dokter Indrawati mau bertanya silakan. Saya boleh bertanya, Kang Anin? Ya, boleh Pak, silakan Pak. Ya, Dokter Andre, Ya. saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai alat robot ini. Biasanya kalau tiap alat untuk operasi itu ada apa ya? Ada persentase keberhasilan ya, begitu. Ada persentase keberhasilan. Kira-kira mengenai persentase ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Karena saya seperti lihat ada beberapa waktu
istri saya mau operasi di tulang belakang, itu dijelaskan oleh dokternya tingkat keberhasilannya. Itu pertama. Kemudian kedua, apakah ada kasus-kasus tertentu di lutut ya yang tidak bisa ditangani oleh alat robot ini? Mungkin seperti apa? Seperti itu, sementara dari saya demikian. Terima kasih. Ya, makasih pertanyaannya. Mengenai presentasi keberhasilan. Presentasi keberhasilan itu tentu berbeda-beda dari tiap daerah, tiap rumah sakit yang menangani. Tapi secara umum, statistik operasi penggantian sendi lutut ini, angka keberhasilan atau angka yang membawa kebaikannya itu sekitar 90% di seluruh dunia. Ya, artinya 10% bisa ada tetap sakit pasiennya atau ada komplikasi, misalnya infeksi atau apa gitu ya. Nah, robotik ini diharapkan memang bisa mengurangi angka komplikasi dan meningkatkan keberhasilan. Jadi kalau yang konvensional itu secara statistik di seluruh dunia itu sekitar 90% angka keberhasilannya. Untuk yang robotik ini, karena robotik ini sebetulnya memang belum sampai 10 tahun di seluruh dunia ya. Singapura aja 2021 ini kira-kira baru mulai ada, jadi belum terlalu banyak angka statistiknya. Tentu kita nggak bisa tahu persisnya berapa persennya gitu. Jadi ya mestinya di atas itu, di atas 90% yang konvensional. Karena yang konvensional yang tanpa robot itu sekitar 90% gitu. Yang dimaksud dengan keberhasilan kan artinya memuaskan ya untuk pasien. Ya, jadi seluruh dunia itu angka kepuasannya itu 90% untuk operasi ini. Dan apakah ada kasus yang tidak bisa ditangani? Jadi kasus ini memang untuk tindakan penggantian sendi lutut. Kasus-kasus yang tidak bisa ditangani adalah satu kasus yang belum perlu diganti sendi lututnya. Jadi ya tidak bisa ditangani atau tidak perlu ditangani. Yang kedua, sudah perlu diganti sendi lututnya, tetapi ada masalah kekakuan di panggul, di mana panggulnya tidak bisa digerakkan. Itu tidak bisa ditangani. Kenapa? Karena kita harus input data dari sendi panggul juga. Jadi sebelum mulai kita membuat gerakan pada sendi panggul untuk input data bagaimana gerakan sendi panggul. Jadi kalau ada masalah di sendi panggul, ini tidak bisa digunakan. Jadi itu aja. Satu, masalah di sendi panggul. Yang kedua, yang memang belum perlu dilakukan penggantian sendi. Lain-lain bisa. Oke. Terima kasih, Dokter Andre. Ya. Dokter Andre lanjut nih. Tadi mengenai orang mulai ada rasa terhadap lutut ya. Itu umumnya di usia berapa ya kurang lebih? 55 sampai 60. Orang sudah mulai ada masalah di sendi lutut, tapi biasanya itu ringan-ringan aja, ya nggak berat gitu loh kayak gitu. Iya, ringan-ringan aja. Kan osteoartritis atau pengapuran itu derajatnya banyak, ya. Tadi saya share ulang, derajatnya banyak, ya, dari mulai derajat 1 sampai derajat 4, ya. Nah, kalau derajat 1 itu kalau di foto permukaan sendinya masih bagus. Ya, permukaan sendinya masih bagus, masih mulus, ya, masih sama besarnya. Ini derajat 1. Derajat 2 biasanya sudah mulai ada namanya osteofit atau runcing-runcing dan sudah mulai sedikit lebih sempit. Derajat 3 itu lebih sempit lagi, runcing-runcingnya lebih tebal. Derajat 4, ini grade 4, ini udah nempel antara tulang paha, tulang atas dengan tulang kering, tulang bawahnya. Kalau udah nempel gini artinya tulang rawannya sudah hilang. Ya, tulang rawan sudah hilang, kemampuan regenerasi tulang rawan itu tidak ada, tidak bisa tumbuh lagi. Jadi karena itulah alasannya ini memerlukan tindakan yang lebih dari sekedar obat-obatan atau suntikan oli atau fisioterapi. Kalau grade 1 obat-obatan aja cukup buat mengurangi sakit, modifikasi lifestyle gitu cukup baik biasanya, ya, atau fisioterapi, ya, atau suntik oli, ya itu untuk grade 1, 2 atau 3 yang masih awal, ya. Jadi berbeda grade, berbeda penanganan, ya, tidak semua kasus perlu operasi.
Dan sebaliknya, tidak semua kasus selesai hanya dengan obat, fisioterapi, atau suntik oli. Nah, operasi ini ditujukan untuk grade 4. Yang tulang, semua tulang udah nempel, tulang rawan sudah hilang. Yang udah grade 4 itu mau dikasih obat, fisioterapi, tusuk jarum, Nggak apapun bisa. juga ya tetap aja nggak bisa gitu. Jadi kita memang harus tahu beda derajat penyakit, beda metode pengobatan. Ya tidak ada eh, satupun metode pengobatan yang berlaku untuk seluruh grade, itu nggak ada. Beda-beda gitu. Jadi di sini Oke. memang Ya, kalau operasi ini ditujukan untuk yang sudah grade 4. Ya. oke. Ya, ini menarik nih buat saya nih. Jadi kalau mengenai lutut ini tadi usia 55 sampai 60. Nah, Rata-rata ya apakah sudah ya mulai ya 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 ya. grade 1 Apakah gitu. ada ini kita kapan kita check up lutut lah atau periksa sebelum sampai ke yang tadi grade 3, grade 4 gitu, atau nungguin sakit? Ya, biasa kalau sakit, kemudian istirahat, kurangi sakitnya dengan obat-obatan pengurang nyeri biasa, sakitnya hilang, ya itu mungkin masih belum perlu ya diperiksakan. Tapi kalau sudah semakin sering dengan tergantung sama obat, kemudian pakai aktivitas sedikit udah sakit, ya tentu udah harus diperiksain di ronsen supaya kita tahu grade-nya. Ya biasa Oke. kalau memeriksakan diri ke dokter juga pada umumnya kita harus tahu juga grade-nya grade berapa, sehingga kadang-kadang pasien langsung datang, saya pengen disuntik aja, lihat dulu grade-nya. Kalau grade 4 ya udah nggak ada gunanya. Grade 1, grade 2 disuntik masih bisa gitu kan. Ya, Gitu. ya. Oke, ya. Ya, kasih. Ya, Bapak Ibu silakan. Kita punya kesempatan baik untuk bertanya, bertambah wawasan malam hari ini. Dokter Andre, ini Ya, faktor olahraga juga bisa mempengaruhi, atau misalnya olahraganya basket lah misalnya, atau bola gitu ya. Gitu kadang-kadang juga kan lutut itu berperan penting. Apakah itu juga ada. Ya, dapat ada pernah kasus-kasus gitu ya, harus ya, sampai di ya, operasi gimana? ya. Olahraga dan cedera olahraga itu ada pengaruh ke terjadinya pengapuran atau osteoartritis. Hampir sebagian besar atlet lututnya rusak, terutama atlet yang high impact kayak pemain bola atau apa. Tapi dari semua yang lututnya kalau di foto itu grade 3 atau grade 4, belum tentu semuanya sakit. Nah, itu balik lagi. Jadi setiap orang punya daya tahan terhadap sakit yang berbeda-beda. Ya, jadi olahraga yang high impact, cedera olahraga berkali-kali, terutama pada atlet profesional, itu berkorelasi dengan terjadinya osteoartritis atau pengapuran. Itu. Dan kadang-kadang memang grade ini belum tentu berkorelasi sama sakit. Ada orang yang grade 2 tapi sakitnya udah berat sekali, bisa. Grade 4 sakitnya tidak terlalu mengganggu, bisa juga. Nah, operasi ini diindikasikan untuk grade yang sudah lanjut dengan sakit yang mengganggu dan tidak respon dengan obat atau suntik, atau itu indikasinya operasi. Terima kasih, dok. Dokter Andre, Ya, saya mau nanya, kalau sakit yang di dekat pergelangan leher ini gimana tuh? ya, Ibu Leni. Hmm. Kebanyakan memang kalau masalah sakit di leher itu ada beberapa penyebab. Yang paling sering itu postur kita yang nggak bagus. Ya, saat kita kerja, saat kita baca koran, saat kita baca apa, saat kita melakukan suatu pekerjaan, itu kebanyakan nunduk, terlalu nunduk, ototnya jadi tegang. Itu yang paling sering. Yang kedua, pada usia-usia di atas 55, 60, memang sudah mulai terjadi pengapuran juga sama di tulang-tulang leher. Itu juga bisa membuat otot di sekitar tulang leher jadi tegang, kenceng, dan sakit. Lebih berat lagi kalau pengapuran itu sampai menimbulkan jepitan pada syaraf. Itu bisa bikin sampai kesemutan, kebas, baal-baal, ke lengan, sampai ke tangan. Jadi yang tersering memang karena postur yang nggak bagus, ya masalah-masalah lain penyebabnya juga karena usia bertambah, mulai ada pengapuran, jadi itu juga membuat sakit ya di tulang. Jadi pengapuran
tidak hanya di sendi lutut, semua sendi ada potensi pengapuran. Baik lutut, panggul, punggung, pinggang, leher, bahu, panggul, semua sendi ada potensi terjadi pengapuran. Pengapuran itu tadi yang saya istilahkan dengan namanya osteoartritis, ya, di mana tulang rawan sendi sudah mulai tipis, kemudian sudah mulai timbul runcing-runcing seperti ini, pengapuran. Namanya osteofit, ini runcing-runcing. Ini tanda yang khas dari suatu pengapuran. Gitu. Iya, enggak, katanya saya di foto bilangnya katanya tulangnya sama tulang misalkan sambungannya udah rada dempet katanya. Ya, betul. Itu Jadi kenapa tuh, memang Dok? namanya pengapuran itu ditandai dengan penipisan tulang rawan. Sehingga kalau kayak gini misalnya grade 1 tulang rawannya masih tebel, dia belum dempet, tapi grade 4 tulang rawannya sudah hilang, otomatis karena ganjelnya hilang, tulang sama tulang jadi mendekat. Demikian juga terjadi di leher. Kalau bantakannya sudah berkurang, ya tulang sama tulangnya jadi mendekat. Itu Di panggul bisa juga sama. Di panggul juga sembuh sama. nggak? Nah, kalau sembuhnya dalam arti tulang rawannya muncul lagi, seperti yang saya katakan tadi, nggak bisa. Tulang rawan kalau sudah hilang tidak bisa sembuh lagi. Tapi kalau sakitnya berkurang, itu masih bisa. Terutama di area leher, di area punggung, itu banyak sekali orang, apalagi udah 60 tahun ke atas, di foto hampir pasti ada pengapurannya. Cuma derajat sakitnya berbeda-beda. Dan seperti yang saya katakan tadi, derajat pengapuran ini belum tentu berkorelasi dengan derajat sakit. Dan untungnya sebagian besar pengapuran di leher, di punggung, di pinggang itu masih bisa disembuhkan dengan cara-cara fisioterapi, dengan obat, dengan memperbaiki postur. Agak berbeda dengan sendi yang menahan berat badan kayak di lutut, di panggul. Kalau udah grade-nya lanjut itu agak ya. Nah, Iya, tadinya saya mulanya tuh nengok sakit, kanan mhm. kiri kanan sakit. Tapi sekarang udah setelah di terapi udah bisa nengok Nah, ya kanan, kan makanya nengok. saya bilang, jadi gitu. Di sebagian besar di leher, sebagian besar pengapuran di leher, di punggung itu masih bisa, walaupun derajatnya berat, itu sebagian besar dengan perubahan postur, dengan fisioterapi, dengan obat, sebagian itu sudah, sebagian masih bisa memberikan respon yang baik gitu, dibandingkan dengan tadi di lutut, di panggul itu kalau grade-nya terutama sudah tinggi, itu biasanya tidak akan memberikan respon gitu dengan obat, dengan fisioterapi. Tapi bisa Gitu. sembuh nggak tuh? Yang di mana maksudnya? Yang di sini di leher di sini. Bisa. Sembuhnya dalam arti sakitnya hilang bisa, tapi sembuh dalam arti tulang rawan muncul lagi nggak bisa. Oh, Jadi kalau di rongsen, tetap aja rongsennya tidak akan berubah, jadi ada jaraknya lagi yang udah nempel, tidak akan. Tapi sakit bisa hilang gitu. oh cuman bisa ngilangin sakitnya doang Ya, ya. ya. Tapi kalau Oh, bentuknya berubah mah nggak bisa. oh gitu ya. Ya yang Hmm. penting bisa sakitnya hilang aja. Hmm. Nengok tadinya nengok ke atas juga rada sakit. Ya, Nunduk gitu kayaknya pegel gitu. Ya, bisa hilang ya itulah. bisa. Super butuh waktu kali ya. Ya, itu waktu betul. Makasih dok. Ya, sama-sama. Pak Joko, barangkali ingin bertanya Pak Joko. Ya, saya mendengarkan dulu saja. Masih bagus Iya, tutupnya Pak Joko ya, sehat-sehat. ya sehat. Alhamdulillah. Bersyukur sehat. Oh ya, tadi setelah Dr. Andre memberikan presentasi, saya lupa menyampaikan ke teman-teman, kita mau berterima kasih nih ke Dr. Andre. Kita mau memberikan apresiasinya dengan membuka layar semuanya. Jadi Bapak Ibu yang hadir, tolong membuka layarnya. Kita mau memberikan apresiasi berterima kasih ke Dr. Andre. Nah, Dr. Andre pengen lihat juga nih yang ikut siapa aja begitu. Nah, ada Adel. Ya.
Ya, Pak Hartono, ya Pak Aryawan, Pak Andi. Akhirnya mungkin bisa ditutup dulu. Oke. Ya, Pak Martinus. Ya, teman-teman, mohon kesediaannya untuk kita sebentar membuka layarnya. Saya minta tolong Pak Adinata untuk nanti membuat dokumentasi ya. Ya, Pak Adinata dihitung dari 5, mundur. Dari 50 ya. Lamaan. Ya. Oke. Ya, kita buka dulu, kita foto. Ini ada Mbak Pinky dari Nabire ya. Dari Papua ya. Oke ya, kita foto aja ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Nanti kenang-kenangan ini yang kita berikan kepada Dr. Andre nih. Ketemu teman-teman senusantara gitu ya. Adel, biasanya ada pertanyaan barangkali Adel. Halo, selamat malam Kang Hanin, selamat malam Om Joko, ada Pak Julius juga nggak dan semuanya. Salam kenal juga Dr. Andre ya. Ya, malam. Iya, mau nanya nih, kan kalau saya itu kan dulu kan suka pakai high heels yang dulu ujungnya tuh lancip gitu ya. Jadi jempolnya itu sebelah kanan itu suka nongol gitu, sedikit gitu ya sebelah kiri. Nah, setelah lama nggak pakai high heels, yang kanan baik. Tapi yang kiri ini, kalau misalnya saya pakai sepatu yang cats yang agak ketat, it's okay. Tapi kalau tiba-tiba saya ganti nih sepatu, nah itu bisa gitu ya, daging yang di jempol sebelah kanan gitu. Nah, sebenarnya ini nih apakah masih bisa baik dengan menggunakan sepatu yang cocok, yang tidak menimbulkan sakit secara perlahan-lahan, secara alami, ataukah memang butuh surgery gitu ya untuk memperbaikinya? Karena emang cukup terganggu sih kalau misalnya pakai sepatu yang agak longgar gitu, tiba-tiba sakit gitu di bagian, gimana ya mempraktekannya ya, ini kalau kaki di bagian sininya nih. Ya, Kalau jari kaki kan di bagian sini sakit banget sih sebenarnya. Ya saya kadang-kadang berpikir kayaknya mau dioperasi aja biar nggak sakit gitu kan pakai sepatu apapun. Mungkin itu ya, Dokter Andre. Thank you. ya, makasih pertanyaannya. Itu yang dimaksud dengan benjolan di pangkal jempol kaki itu namanya bunion atau hallux valgus, ya. Namanya istilahnya bunion atau hallux valgus, dan hallux valgus atau bunion itu ya memang nggak bisa cuma pakai alat yang separator dimasukin supaya ininya menjauh gitu, nggak bisa. Itu kalau udah mengganggu, satu-satunya jalan harus operasi memang, dikoreksi, dilurusin lagi, yang tonjolannya diratain. Eh, Faktor penyebabnya 2, genetik sama sepatu yang sempit memang. Jadi 2 hal itu kalau ketemu ya biasanya jadi bunion gitu, jadi bunion atau hallux valgus. Jadi kalau udah mengganggu, makin lama makin masuk jempolnya, kadang-kadang bisa ngangkat si jari telunjuk. Nanti kalau jempol makin masuk, jari telunjuknya kaki juga bisa keangkat itu. Makin lama udah makin kayak gitu, makin sakit, ya itu koreksinya harus operasi kayak gitu. Nggak bisa dikasih separator, kasih gips atau apa, nggak bisa. Oh Kayak gitu. gitu. Jadi meskipun masih istilahnya sebenarnya sih udah nggak pakai high heels ya, cukup lurus sih ketimbang dulu masih pakai high heels yang depan itu ya. Kalau di kantor banking kan harus high heels gitu ya dulu ya, zaman dulu. Nah, maksudnya kondisi sekarang tuh sudah lumayan agak lurus gitu. Jadi kalau dulu mungkin benjolannya gede, sekarang mulai lurus. Tapi memang rasa sakit itu selalu muncul kalau saya berganti sepatu gitu, sepatu yang nggak biasa atau mungkin bukan cats. Kalau cats kan agak rapet ya. Kalau sepatu kayak yang lebih kayak rajutan itu apa ya namanya ya? Ya, seperti itu tuh kadang tuh
By the way, sorry tadi mungkin saya di awal nggak mengikuti perkenalan Dokter Andre gitu. Kalaupun boleh tahu kalau misalnya kita ambil surgery gitu ya, itu tuh kira-kira penyembuhannya tuh berapa lama, terus juga Ya. apakah operasinya seperti apa gitu, kalau boleh tahu nih Dokter Andre. Ya, Eh, memang kalau tadi saya katakan ya, sepatu itu salah satu faktor. Kalau selain genetik bawaan, jadi kalau faktornya dikurangin satu, misalnya sepatunya yang kebiasaan pakai ujungnya lancip, kemudian kita rubah jadi yang lebih longgar, mengurangi faktor resiko. Ya, harapannya bisa terkoreksi tapi sedikit. Tapi kalau yang sudah berat, nggak mungkin bisa balik lagi meskipun tidak pakai sepatu yang ketat atau tidak pakai sepatu yang tight. Nah, kalau operasi itu kira-kira pemulihan sampai bisa jalan enak tuh rata-rata 2 sampai 3 bulan. Ya, kalau luka operasi sendiri kurang lebih 2 minggu. Ya, saya sendiri udah jarang mengerjakan gitu karena saya lebih fokus di bidang lutut atau panggul. Nah, dulu saat saya masih mengerjakan semua kayak gitu, ya rata-rata sih sekitar 2 sampai 3 bulan pasien jadi lebih enak gitu ya. Nah, sekarang di ortopedi sendiri kita kalau di rumah sakit kami itu udah ada bagian masing-masing, ya bagian panggul, lutut, kaki. Nah, itu teman kita mengerjakan seperti itu di bagian foot and ankle. Itu operasinya itu tadi yang nonjolnya dipotongin, tulangnya bengkok dilurusin, biasanya dipasang skrup 2 atau 3 biji kayak gitu. Kira-kira gambarannya kayak begitu. Makasih dokter. Ya, sama-sama. Makasih Kang Hanin. Ya, sama-sama. Jadi cari sepatu yang pas, Adel. Sekarang. Iya Kang, ini harus diperbaiki nih kaki berarti. Biar Jadi bisa sekarang jalan bareng Om Joko lagi nanti. sepatunya sepatu cats atau sepatu udah nggak pakai high heel lagi ya? Sudah nggak high heels kan, udah nggak di banking Kang Hanin. Kalau dulu kan high heels lancip terus kan, tinggi. Kalau sekarang kan udah cats terus nih. Iya, sepatu cats lebih aman lah, lebih enak lah. Iya. Ya, Saya mau tanya silakan. Dok, ini Pak. Ya, boleh. Ibu Kan Jani, saya juga, silakan. kaki saya kan pendek sebelah. Jadi sebelah kiri, kanan pendek kira-kira 2 cm. Nah, terus memang sih kata dokter, begitu lutut saya yang kiri tuh suka sakit. Tapi saya diemin aja lah. Saya paling-paling saya jalani stretching, naik sepeda. Jadi sambil tiduran saya goyangin kaki. Nah, kalau jalan memang kalau lagi gimana sakit lututnya, tapi saya iniin aja. Nah, yang ini itu saya sekarang pakai insole karena dokternya bilang katanya itu, saya jadi insole-nya ditambah 1 senti lah gitu. Sebenarnya kadang-kadang suka miring ke kanan lagi. Nah, kadang-kadang kalau jalan ya sering sakit. Nah, itu solusinya bagaimana tuh Pak? Dok. Iya, jadi kalau salah satu tungkai atau kaki ya, tungkai pendek sebelah atau panjang sebelah, penyebab banyak. Bisa karena satu mulai dari tulang punggungnya bengkok, itu bisa bikin tungkai panjang sebelah. Bisa Enggak, juga memang saya dekat masalah di jatuh, panggul. tabrakan. Jadi pendek Ya kalau kayak sebelah. gitu, berarti tulang di panggulnya bisa, tulang pahanya bisa, tulang keringnya bisa. Itu tergantung di mana tuh bagian yang memendeknya, di mana Iya. bekas cederanya. Kalau bekas kecelakaan mungkin menyambungnya tidak sempurna atau nyambungnya bengkok di tulang itu jadi pendek sebelah. Nah, tungkai yang pendek sebelah itu menyebabkan sisi sebelahnya akan menanggung beban lebih berat. Jadi kadang-kadang justru di sisi sebelahnya membuat lututnya jadi lebih sakit karena dia nanggung beban yang lebih berat. Atau karena beban yang tidak normal di sisi yang memendek itu juga bebannya distribusi tidak normal membuat beban sendi-sendi lain jadi tidak menahan beban yang seharusnya. Dan beban yang diberikan pada sendi yang lebih dari yang seharusnya itu akan menyebabkan sendinya yang jadi sakit. Ya, lama-lama bisa jadi pengapuran juga atau osteoartritis. Jadi, tentu itu mesti dicari dulu, tahu derajatnya dulu. Balik lagi saya. Jadi kalau kita memberikan treatment, memberikan pengobatan, itu semua
balik harus tahu dulu nih derajatnya seberat apa gitu. Derajat yang berat itu yang nanti akan, nah, berat ringannya derajat itu nanti akan menentukan jenis treatment kita. Ya, kalau untuk awal-awal ya tentu kita biasa kan ngobatin semua selalu dari yang ringan-ringan dulu, si obat, fisioterapi. Tapi kan kalau udah nggak baik-baik itu kan kita harus tahu tuh derajatnya. Sehingga kita masih bisa tahu tuh apakah ini masih bisa cuma dengan obat aja atau dengan terapi aja atau udah perlu yang lain-lain gitu kan, prinsipnya seperti itu sih. Udah sering terapi sih dok. Waktu itu saya ke Nah, dokter makanya. ortopedi, dia suruh Mhm, terapi, tapi saya bosen. Itu lagi tuh mendingan saya di rumah deh, angkat kaki sendiri. mhm. Udah diganjel ya lutut itunya, Udah kakinya juga diganjel. diganjel. Jadi saya pasang insol yang sebelah ditinggiin, yang sebelah biasa. Masih Ya, sakit juga. ya masih sakit. Nah, berarti mungkin ada problem lain yang belum ketahuan. Ya, tapi kalau saya kan Atau saya cuma mungkin pakai BPJS. Ya, cuman dokter cuma kasih obat. Ya, saya bilang kasih obat nyeri ya udahlah. Saya nggak balik lagi. Gitu. ya, Masalahnya sekarang ya ya ini ya, kantong lagi dok. ya. Memang nggak bisa ngomong juga kalau misalnya Iya. masih sakit terus, kita mesti harus cari, intinya sih mesti harus cari penyebabnya yang belum ketahuan di mana gitu. Dan memang seringkali dibutuhkan pemeriksaan lanjutan. Tadi yang saya bilang kalau apakah sudah menyebabkan gangguan di sendi yang lain karena bertahun-tahun terjadi perbedaan panjang, apakah sudah terjadi perubahan di punggungnya, apakah terjadi perubahan di lututnya, perubahan di panggulnya, itu harus dilacak lebih lanjut kan. Yang bisa diketahui dengan ronsen. Cuma dilihat aja susah. Ya, Jadi makasih setelah dok. tahu ronsen aja baru kita bisa tentukan apakah sudah cukup terapinya atau eh, perlu terapi-terapi lainnya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Udah sih di ronsen. Ronsenannya juga banyak. Berkali-kali. Tadi kaki, tadi panggul, tadi punggung. Mhm. Cuman ya jangan satu-satunya dokternya ya kasih insol. Tapi ya kalau dikasih insol ya tetap aja masih sakit gitu. Tapi ya saya diemin Ya, aja dah. Sakit-sakit ya juga. berarti masih ada problem lain yang belum ketemu. Jadi cari lagi. Ya makasih dok. Ya. Dok, saya mau nanya lupa tuh. Ini perlu periksa pakai dokter syaraf enggak ya dok? Hilang lehernya. Bisa kayak gitu, bisa ke dokter syaraf, bisa ke dokter ortopedi, bisa ke dokter rehabilitasi, silahkan aja. Oh, kalau misalkan cuman hanya di dokter yang terapi aja itu mas bisa di apa bisa ada solusinya nggak? Bisa, biasanya mereka akan memberikan solusi bagaimana postur yang bagus, bagaimana penguatan otot-otot sekitar leher, sekitar pundak. Karena dengan berpostur yang bagus, otot-otot dikuatin, itu nanti eh, otomatis lebih stabil si tulangnya, jadi sakitnya lebih berkurang. Ya, jadi dia cuma anjurin suruh bantu di stretching juga sih katanya. Nengok kanan, Iya, nengok kiri gitu. Oh, cuman gitu. Oh, melalui dokter terapi aja juga cukup ya dok? cukup sih, cukup. Kayak gitu Oh, bisa, kayak saya bilang bisa bisa ke mana aja, nanti bisa disarankan. Cuman intinya sih menguatkan otot sekitar leher, kemudian stretching, perbaiki postur, intinya seperti itu. makasih ya dok. Ya, sama-sama.
Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Sementara yang masih belum, kita masih ada waktu. Silakan. Barangkali kalau tidak ada, kita akan akhiri. Silakan Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya nih. Silakan. Ya kita kan nggak mau sampai harus operasi gitu ya. Apalagi ya kalau ujung-ujungnya memang harus dioperasi ya operasi. Tapi kurang lebih menurut dokter, bagaimana nih cara pencegahan atau mungkin tulang rawan ini apakah bisa tumbuh atau bagaimana, atau ada kita untuk olahraganya seperti apa di usia-usia yang rawan gitu kan, dokter bilang sudah 50-an ke atas itu udah rawan tuh yang lutut dan persendian. Nah mungkin apakah ada saran-saran untuk pencegahan atau olahraga yang seperti apa, atau mungkin mengkonsumsi makanan seperti apa untuk bisa menjaga persendian dan lutut. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang banyak sekali orang atau pasien bertanya, gimana sih caranya mencegah supaya nanti di kemudian hari atau di usia lanjut tidak terkena osteoartritis atau pengapuran sehingga sampai harus dioperasi. Ya, jadi kalau kita membahas cara pencegahan, kita harus melihat faktor resiko dulu. Faktor resiko terjadinya osteoartritis atau pengapuran ini. Nomor 1, faktor resikonya adalah usia lanjut. Nomor 2, genetik. Nomor 3, cedera. Ya. Lalu berikutnya adalah berat badan. Yaitu adalah faktor-faktor utama yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya osteoartritis. Kalau kita lihat dari faktor-faktor tadi, yang bisa dicegah itu sebetulnya cuma berat badan. Ya. Jadi berat badan jangan berlebihan, itu mencegah. Ya. Kalau cedera itu kadang-kadang nggak bisa dicegah ya, nasib ya, orang jatuh, orang kecelakaan itu kadang-kadang nasib. Kalau udah celaka kayak gitu kan ya tentu itu udah faktor resiko, udah nggak bisa dihindari. Kemudian usia bertambah kan itu udah sesuatu yang natural. Nggak bisa udah tua balik muda lagi, nggak mungkin. Ya itu udah nggak bisa dicegah berarti kan. Nah, kemudian genetik itu kan udah warisan gen dari leluhur, nggak mungkin bisa dicegah juga. Jadi sebetulnya yang bisa dicegah satu, berat badan doang sih sebetulnya, menjaga berat badan ideal. Sisanya genetik, usia bertambah, ya cedera ya kadang-kadang masih bisa dihindari dengan memilih olahraga yang jangan yang terlalu high impact. Tapi kalau namanya hobi kayak gitu kan nggak bisa dihindari juga. Jadi antara bisa dicegah atau tidak. Nah, jadi yang bisa dicegah itu ya cuman menjaga berat badan yang ideal dengan olahraga yang menguatkan sendi sekitar lutut. Itu membantu mencegah supaya tidak terjadi osteoartritis atau pengapuran. Tapi ada juga orang yang udah kurus, masih kena juga pengapuran, yaitu berarti karena usia bertambah, karena genetik, dengan kata lain ya nasib, berarti nggak bisa dicegah ya begitu, ya kan? Jadi memang ada yang bisa dicegah, ada yang tidak bisa dicegah. Kalau makanan nggak ada yang spesifik untuk mencegah. Ya, yang bisa mencegah ya makanan yang jangan makanan yang bikin berat badan nambah gitu aja. Secara spesifiknya kayak begitu. Jadi Sulit gitu ya. lain-lain tidak bisa mencegah gitu. Nah, apakah berlari meningkatkan resiko terjadinya, orang-orang banyak ya hobi lari, apakah berlari menyebabkan menambah resiko terjadinya pengapuran di kemudian hari? Satu, selama lari itu dikerjakan dalam lutut yang sehat, dia tidak menambah resiko. Selama lari tidak menyebabkan cedera, dia tidak menambah resiko. Kalau lari jadi jatuh dan cedera yang menambah resiko. Lari dikerjakan pada lutut yang sudah ada bermasalah, menambah resiko. Tapi kalau lari pada lutut yang sehat dan tidak cedera selama lari, tidak menambah resiko. Itu biasa orang nanya, ya kan? Ya, terima kasih dok. Ya. Ya, gantian. Pak Adi, sekarang saya mau tanya lagi nih ke Dr. Andri.
Biasanya ada yang sudah bawaan kalau kaki itu yang kakinya bentuknya O katanya. Betul, betul, Atau ada lagi yang kaki bentuknya X gitu ya. betul. Kalau mata kan sekarang katanya ada teknologi lasik nih, mata nih bisa disembuhkan, minusnya bisa hilang. Nah, kalau O atau X itu bisa disembuhkan atau bisa dioperasi nggak? Kalau O atau X bisa dioperasi, jelas bisa. Tadi yang saya tampilkan adalah ini, lihat di sini. Ya, ini adalah foto-foto pasien yang O dan X semuanya. Lurus lagi, ya. Itu bisa dioperasi. Kemudian, tapi menjadi masalah gini, kan ada bawaan tuh dari kecil udah O atau X, selama dia tidak sakit ya biarin aja. Tapi kalau sudah sakit, mengganggu, jalan jadi susah, dan di foto memang sudah jadi pengapuran dari depan, ya itu betul harus dioperasi kayak gitu, kalau udah O atau X. Tapi nggak sedikit juga pasien yang O atau X nggak sakit, nggak mengganggu. Kita nggak operasi kalau kayak gitu. Jadi kita tidak operasi dengan tujuan kosmetik supaya lurus lagi gitu, nggak. Iya. Ya, karena keluhan sakit dan mengganggu aktivitas itu yang menjadi alasan harus untuk operasi, bukan alasan bengkoknya. Bengkok selama nggak sakit biarin aja. Banyak juga orang dari kecil itu ini memang namanya parus konstitusional. Jadi dari kecil dia memang udah cenderung ya kalau nggak sakit biarin aja. Tapi kalau sakit mengganggu ya ini yang berat jadi lurus lagi kan. Oh, oke. Kalau O itu semakin usia tua, apakah dia semakin melengkung atau tergantung Biasanya berat badan? semakin usia tua semakin berat, semakin melengkung. Kenapa? Karena semakin usia tua semakin keropos tulang semakin lunak, jadi makin melengkung. Dan kalau udah habis salah satu sisi tulang, itu makin tua makin habis sisi tersebut. Apalagi kalau berat badannya berlebih, makin cepat habis, makin O lagi. Tapi itu bisa lebih kalau dioperasi. Oke. Iya. Ya, jadi kaki ini memang sangat penting. Makin tua berat badan kita harus dijaga supaya tidak terlalu berat menopang tubuh. Itu ya Pak Joko ya? Iya. Ya betul. Iya betul. Pak Joko nih stabil. Iya, udah. Ya, jadi Bapak Ibu tadi sudah cukup jelas bagaimana robot berfungsi dengan sistem teknologi. Semua pengukuran dilakukan sangat spesifik sehingga proses operasi itu juga dapat berlangsung akurat. Semua ukuran-ukurannya itu ya sampai mengurangi resiko-resiko ya. Jadi robot ini membuat presisi ukuran semuanya menjadi lebih tepat. Ya. Nah, hasilnya itu waktu lebih singkat dan juga proses penyembuhan bisa lebih cepat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu terlalu khawatir dengan teknologi semakin canggih, bahwa teknologi kedokteran ini membantu kita untuk bisa mengurangi rasa nyeri atau membantu mengobati kita semuanya. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kira-kira sudah cukup ya Bapak Ibu ya? Ya, kalau sudah tidak ada lagi, jika ingin berjumpa dengan Dr. Andre ada di Rumah Sakit Boromius Bandung. Dr. Andre di Boromius aja ya Dr. Andre ya? Iya betul, Kang Amin di Boromius aja. Ya, jadi ada di Boromius full time. Jadi saya pribadi dan keluarga berterima kasih banyak dibantu Dr. Andre. Ya, kemudian Bapak Ibu jangan sungkan jika ada pertanyaan atau mau berobat, Dr. Andre sangat helpful sekali. Ya, Adel kalau mau ke Bandung nanti bisa jumpa dengan Dr. Andre, bisa konsultasi. Itu Adel ya? Siap Kang, tapi kan Dr. Andre udah nggak nangani yang kecil-kecil lagi. Nanti dikenalin sama temennya mungkin Kang.
Ya bisa ngobrol Dokter Andre, baik sekali. Ya, Iya, bisa siap. minta Nanti advice saya lah. mampir. Ya. Ya. Ya, baik. Acara malam hari ini sangat memberikan wawasan kepada kita, khususnya untuk operasi lutut dan panggul, dan Dokter Andre ahlinya. Jika tidak ada, Pak Adinata sudah menyiapkan satu sertifikat untuk Dokter Andre. Ya, Dokter Andre, ini satu apresiasi kita berbentuk penghargaan virtual yang mudah-mudahan bisa berkenan untuk Dokter Andre. Saya mewakili Pukat Nasional, mewakili Pak Julius Yunisteja untuk memberikan penghargaan ini kepada Dokter Andre. Semoga berkenan. Ya, semoga berkenan. Terima kasih banyak. Ya, jadi untuk malam hari ini kita akhiri. Terima kasih banyak Pak Joko. Kita minta tolong lagi untuk bisa menutup dengan doa penutup. Silakan Pak Joko. Baiklah, teman-teman Pukaters, teman semuanya, sahabat-sahabat Pukat, mari kita bersama-sama untuk menutup acara ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur acara bincang-bincang Visum Pukat ke-82 telah usai sudah. Sebentar lagi kami akan beristirahat di tempat kami masing-masing. Lindungilah kami, selamatkanlah kami, bangunkan kami besok dengan segar, sehat, tanpa ada halangan sesuatu apapun. Bapa di surga, semuanya kuserahkan ke tangan-Mu demi Kristus, Tuhan dan perantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dokter Andre, yang terakhir, barangkali ada tips yang mau disampaikan kepada kami semua, Dokter Andre? Ya, jadi mungkin hal yang harus saya sampaikan lagi adalah bahwa setiap penyakit itu punya derajat yang berbeda-beda. Dan tiap derajat itu punya teknik pengobatan yang berbeda-beda. Jadi tidak ada satupun metode pengobatan yang bisa untuk menyembuhkan semua macam penyakit atau semua grade. Jadi memang baik untuk memeriksakan kalau sudah mulai ada masalah, supaya kita tahu ada di mana posisi kita kalau ada masalah di lutut dan apa terapi yang paling tepat. Ya, gitu aja. Ya, jadi jangan sungkan kalau ada pertanyaan, langsung tanya sama ahlinya, sama dokternya, gitu ya. Ya, baik teman-teman semuanya, salam sehat semuanya, semua kita diberi kesehatan. Sampai jumpa di Pukat Visum selanjutnya. Selamat malam. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua Kang Ani. Terima kasih Dokter Andre. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Adel, ya. Bagaimana Adel? Apa kabar Om? Kabar baik. Dokter Andre, rekaman yang matikan Dokter Andre ya? Iya, saya izin live ya. Oh iya, makasih banyak Dokter Andre, makasih banyak waktunya.